Al-Bayadir Education. Short novel, sini diisi boleh? Nggak apa-apa. Atau majuan lagi aja. Boleh man? Maju lagi man. Nah, ayo, nggak apa-apa depan meja. Nggak apa-apa. Tapi kelihatan nggak yang sebelah sini kamera? Kelihatan. Aman. Oke. Sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sini Pak? Nggak apa-apa sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fatahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan 5 maratibul wujud. Jadi kita berlama-lama di wujud itu cuma pengen mengetahui definisi iman di depan tuh. Ya kan? At-tasdiq, ya kan? Kemudian at-tasdiq bir rasul gitu kan ya, mempercayai rasul. Maksudnya percaya itu apa sih? Meyakini akan wujudnya rasul. Wujud itu apa? Jadi sebenarnya cuma pengen tahu definisi iman sama kufur, tapi butuh banyak perangkat untuk memahami sampai kita mengatakan meyakini gitu ya. Nah, maka setelah kita memahami 5 marotibul wujud dan bagaimana penerapannya di dalam hadis, di dalam Al-Quran, ya seperti contoh-contoh yang sebelumnya telah kita lewati, sekarang kita akan masuk ke metode bagaimana memaknai dan meyakininya. Metode untuk setelah kita menetapkan wujudnya nih, gimana kita meyakini akan wujudnya. Cara meyakini wujudnya itu bagaimana? Nah, sekarang akan kita bahas di fasal berikutnya, yaitu faslun fi sa'ati wujuhil iqrari wa tasdiqi wa takriri qanunit ta'wil. Ya, fasal menjelaskan tentang luasnya cara atau metode dalam memutuskan dan meyakini serta menetapkan kaidah-kaidah atau hukum-hukum mentakwil. Ya, kaidah-kaidah atau hukum mentakwil. Tamam. Wa alam atau i'lam, ketahuilah anna kullaman nazzala qaulan min aqwali syar'i. Ya, bahwasanya setiap orang yang menempatkan setiap perkataan di dalam kalam-kalam syariat ala darajatin min hadhihi darajat fahuwa minal musaddiqin. Baik itu dengan derajat apapun di dalam maratibul wujud, itu sudah layak dikatakan musaddiqin. Artinya gini, kalau ada orang meyakini wujudnya sesuatu, baik itu dengan wujud dzati, wujud hissi, kemudian wujud khoyali, wujud akli, dan wujud syabahi. Mau bentuk wujud manapun, kalau dia meyakini salah satu dari 5 ini, sudah dikatakan dia meyakini. Artinya, nanti kita akan melihat, kira-kira kita Asy'ariyah itu dalam beberapa teks menggunakan pemahaman terhadap wujud apa dalam meyakini.
Orang-orang saudara kita orang Wahabi meyakini dengan wujud dalam bentuk apa? Kemudian orang-orang falasifah meyakini dalam bentuk wujud apa? Agar kita tidak mudah menetapkan dia kafir. Tapi mungkin kalaupun ada yang salah, cukup dengan mengatakan bid'ah saja atau dhalun, sesat saja, gitu ya. Tamam. Itu ketentuan 5 wujud tadi fungsinya untuk membatasi kalau selagi belum keluar dari 5 koridor yang telah dijelaskan, maka masih dikatakan musaddiq atau orang yang percaya. Tamam. Kemudian wa innamat takdzibu an yanfiya jami'a hadhil ma'ani, ya. Orang yang tidak mempercayai atau orang yang mengingkari adalah kalau menafikan lima-limanya dari marotibul wujud yang pernah kita jelaskan. Nah, itu berarti orang yang mukadzib itu, tidak musaddiq. Wa yaz'ama, kemudian dia mengira annama qalahu la ma'nalah, bahwasanya apa yang diucapkan itu tidak memiliki makna sama sekali. Wa innama huwa kadzibun mahad, tapi itu merupakan kebohongan yang murni. Wa gharaduhu fi maqalahu at-talbis, dan tujuannya adalah untuk mengelabuhi, seolah-olah gitu ya. Kalau membohongi kan tujuannya mengelabuhi. Au maslahatud dunya, atau untuk mendapatkan dunia. Wa dzalika huwal kufrul mahdu wazandaqah. Nah, ini kita udah mulai masuk ke intinya ini. Faisalut tafriqah bainal islami wazandaqah. Udah mulai masuk ke intinya ya. Nah, inilah yang disebut sebagai kufur mahad, kufur murni, atau dalam redaksi ulama-ulama terdahulu sering meredaksikannya dengan zandaqah. Jadi zandaqah itu nanti ada 2 makna. Ada zindik yang bermakna secara formal dia dikatakan muslim, tapi kemudian dia tidak muslim secara prakteknya. Artinya dia menjadi muslim itu hanya melindungi diri agar tidak diperangi, ya, dan agar dijamin hak-hak secara kewarganegaraan, gitu ya. Itu zindik yang makna pertama. Makna yang kedua, ada zindik yang maknanya itu serupa dengan kafir. Nah, zindik yang akan kita bahas di Faisalut Tafriqah bainal islami wazandaqah, itu zindik yang bermakna apa? Yang maknanya adalah kufur mahad, yang maknanya adalah kafir, kebalikan daripada mukmin. Maka jangan dipahami bainal islami wazandaqah. Kenapa harus dibedakan antara Islam dengan zandaqah? Apakah zandaqah bukan Islam? Kalau dengan makna yang kedua, yaitu zandaqah yang bermakna kafir, itu sudah bisa dikatakan bukan muslim, ya. Makanya biar tidak disalahpahami, gitu ya. Teman. Jadi zindik di sini bukan zindik yang bermakna man yatafaqqah walam yatasawwaf, itu ya. Kan ada fakultas zandak, kan kalau di redaksi itu ya, lengkapnya nanti bisa dirujuk lagi. Nah, bukan zindik yang itu loh. Bukan. Tapi ini zindik murni yang memang mengkafir, tidak percaya dengan Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul. Mungkin agak dibuka dikit biar nggak bingung kalau ada yang datang. Takutnya nanti balik lagi kan. Kayaknya nggak ada darus. Atau mau masuk, nggak enak lah. Balik lagi. Oke, teman. Wala yalzamun kufru al-mu'awwilina madamu yulazimuna qanunat ta'wil kama sanushiru ilaihi. Ya. Artinya gini, kufur itu tidak melazimi orang-orang yang mentakwil. Maksudnya adalah kufur itu tidak bisa menjadi hukum bagi orang-orang yang mentakwil madamu selagi mereka komitmen dan berpegang teguh dengan aturan-aturan di dalam mentakwil, kama sanushiru ilaihi, seperti yang nanti akan kami jelaskan. Wa kaifa yalzamul kufru wa ma min fariqin min ahli Islam illa wa huwa mutarrun ilaihi. Ya, bagaimana mungkin akan dikatakan kafir sedangkan masing-masing daripada firqah di dalam agama Islam pasti akan terpaksa di beberapa pemahaman akan mengharuskan mentakwil, tidak mengikuti makna zahir daripada ayat atau hadis tersebut, tidak menggunakan wujud-wujud dzati, tidak. Wujud makna zahir itu kan maksudnya meyakini wujud secara zatnya, itu makna zahirnya itu. Paham ya? Fa'abadun nasi anit takwil. Ya. Tapi memang ada kelompok yang jauh dari takwil. Maksudnya jauh itu bukan berarti tidak mengambil takwil sama sekali. Mengambil takwil cuma sangat sedikit. Siapa itu? Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa ab'adu ta'wilati anil haqiqati, ya, wa aqrabuha, ya. Sedangkan ada juga
Ahmad ibn Hanbal itu orang yang paling jauh dari takwil, mentakwil makna dari hakikat menjadi majas dan seterusnya, dari wujud zati ke wujud-wujud yang lain. Wa aqrabuha ila an yaj'alal kalamu majazan wasti'aratan, ya. Kemudian mereka yang orang yang paling dekat untuk menjadikan suatu kalam menjadi majas, isti'arah, kemudian al-wujud al-aqli, wujud syabahi, ya. Maka dalam hal ini wal hambaliyu muttarrun ilaihi. Maka dalam hal ini orang-orang Hambali itu terpaksa untuk mentafwid, ya. Muttarrun ilaihi. Ketika mendapati kalam-kalam yang ini nggak bisa mana hakikah ini, makanya mereka mentafwid. Mentafwid itu berarti menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu mentafwid. Wa qailun bihi, ya. Kemudian mereka juga terpaksa untuk mengatakan apa? Ketika zaman-zaman sedang perpecahan ilmu kalam, ya, perpecahan metodologi di dalam akidah, maka setiap ulama kan terpaksa untuk menjawab ketika ada pertanyaan. Ketika mereka terpaksa untuk mentafsir dalam satu waktu, mereka juga terpaksa untuk berkata, menyampaikan pendapat. Faqad sami'tu thiqati min a'immatil Hanabilah. Sesungguhnya Imam Ghazali itu telah mendengar dari beberapa ulama-ulama besar yang terpercaya di ulama Hanabilah yang ada di Baghdad. Mereka mengatakan apa? Inna Ahmad bin Hanbal sarraha bi ta'wili salasati ahadis. Katanya Imam Ahmad ibn Hanbal itu tidak anti terhadap takwil, tapi meminimalisir saja. Bahkan sebagian daripada ulama-ulama terpercaya Hanabilah di Baghdad itu menyampaikan ada 3 tempat di mana Imam Ahmad ibn Hanbal mentakwil makna daripada hadis tersebut. Ada di 3 hadis. Apa saja 3 hadis itu? Yang pertama, ahaduha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang berbunyi, Al-hajarul aswadu yaminullahu fil ard. Katanya hajar aswad, ya, batu hitam yang ada di Ka'bah itu, katanya tangan kanannya Allah di bumi. Mau dimaknai secara zahir, berarti tangannya Allah berarti hitam gitu. Aduh. Berarti lebih bagus tangan kita gitu. Ayo, pusing kan kalau mau maknai zahir kan? Ini sekelas Imam Ahmad pun mentakwil. Artinya, Farik, kelompok yang bahkan mengatakan paling anti takwil pun, bahkan imamnya ternyata mentakwil dalam 3 tempat ini. Ini diriwayatkan dari Astikot min a'immatil Hanabilah. Bukan dari ad'aful Hanabilah. Apalagi ad'aful. Oke, jadi cukup ambil dari yang Astikot minal Hanabilah. Kemudian Asani, qauluhu alaihi salam dalam hadis, qalbul mu'min baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di antara 2 jari dari jari-jarinya Allah yang Maha Pengasih. Apa itu? Apakah berarti di sini ada jarinya Allah menusuk gitu? Kayak Ultraman kan ya, hanya ting-tong-ting-tongnya itu. Tahu nggak? Udah kayak Thanos aja bisa diambil ininya kan? Apa sih namanya? Batu namanya apa itu? Batu apa? Ajaran enggak. Batu yang di sini tuh, nah gitu ya. Adalah kalian nggak suka Marvel ya? Nggak. Wasali itu qauluhu alaihi salam. Yang ketiga adalah hadis Nabi, Innila ajidu nasar rahman min kibali janibil Yaman. Katanya, sesungguhnya saya telah menemukan nafasar rahman, telah menemukan nafasnya Allah yang Maha Pengasih min kibali janibil Yaman, dari arah Yaman. Berarti dari arah mana? Dari arah selatan gitu ya. Kemudian fanzuril an, maka sekarang lihat kaifa awwala hadza, bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal mentakwil 3 hadis ini. Kalau tadi kan menyebutkan hadisnya, sekarang gimana proses mentakwil menurut versi Imam Ahmad dalam 3 hadis ini. Oke, kita lihat nih. Haitsu qamal burhan, sekiranya di sana ada dalil aindahu, ya, yang mengatakan apa? Alastihalati zahiri, bahwasannya tidak mungkin 3 hadis ini dibawakan ke makna zahir. Tadi kalau dibawakan ke makna zahir berarti tangannya Allah hitam. Kemudian kalau dibawakan ke makna zahir yang kedua, berarti ada jari-jari Allah di hati manusia. Gitu kan? Jari lagi kan? Kemudian yang ketiga, kalau dibawakan ke makna zahir, berarti Allah bernafas. Jadi kalau nafasnya hilang, berarti Allah wafat. Ya kayak gitu kalau makna zahir kan? Gitu.
Nah, gitu. Karena ada dalil tadi, maka fayaqulu, maka Imam Ahmad mengatakan, ya, al-yaminu tuqabbalu fil 'adah taqarruban ila sahibi. Redaksi-redaksi tangan kanan itu menunjukkan kedekatan terhadap sesuatu. Contohnya, saya mengatakan novel tangan kanan saya, kebetulan sebelah kanan. Novel tangan kanan saya, maksudnya adalah novel itu orang yang paling dekat dengan saya. Begitu pula ketika dikatakan al-hajarul aswad yaminullah, berarti maksudnya hajar aswad itu adalah hal yang paling bisa mendekatkan manusia kepada Allah. Itu maksudnya. Makanya dikatakan di sini al-yaminu tuqabbalu fil 'ada taqarruban ila sahibiha. Ya. Biasanya yamin sebelah kanan itu dicium dalam kebiasaan taqarruban, ya, agar bisa lebih dekat ila sahibiha kepada pemiliknya. Ya kan? Ya, kalau kita mengatakan sebelah kanan atau mencium pipi kanan itu kan menunjukkan kedekatan kita kepada seseorang. Begitu pula Allah, gitu ya. Wal hajarul aswad aidan tuqabbalu taqarruban ilallah. Begitu pula hajar aswad. Hajar aswad itu dicium agar sebagai lambang akan kedekatan kita kepada yang dicium, itu Allah, ya. Dalam hal ini berarti mewakili Allah. Fahuwa mithlul yamin. Ya, maka berarti diibaratkan, ya, tangan kanan itu seperti maka diibaratkan hajar aswad itu seperti al-yamin, la fi zatihi wala fi sifati zatihi. Tidak di dalam zatnya, tidak juga di dalam sifatnya. Walakin fi aridin min awaridihi. Akan tetapi di dalam arid, di dalam beberapa sifat-sifat, ya, sifat-sifat yang ada di dalam hajar aswad tersebut, ya, sifat yang ada di yamin tersebut. Yamin itu kan dikatakan yaminullah, seperti yaminnya manusia, juga sering disimbolkan sebagai bentuk kedekatan kepada Allah. Fayusamma yaminan, maka kemudian hajar aswad dinamakan sebagai yamin. Wa hadza huwa alladhi sammainahu al-wujud asy-syabahiyya. Itulah yang kita sebut sebagai wujud syabahi, karena melihat dari identitas dan karakteristiknya saja, tidak melihat dari maknanya, tidak melihat dari bagaimana khayalannya, tidak melihat bagaimana ingatannya, tidak melihat daripada zat, sekalipun tidak ada yang membayangkannya. Tidak itu. Tapi melihat dari sisi wujud syabahinya saja. Wa huwa ab'adu wujuhi ta'wil. Itu adalah takwil yang paling jauh. Artinya tidak menggunakan makna dhahir, tetapi menggunakan makna yang paling jauh. Berarti kalau ada yang mengatakan takwil nggak boleh, loh, Imam Ahmad yang mengatakan, yang kata kalian itu katanya imam yang anti takwil. Imam Ahmad itu pernah mentakwil dalam 3 tempat. Bahkan Imam Ahmad menggunakan takwil yang paling jauh, menggunakan wujud syabahi. Kalau masih menggunakan wujud hisi, masih dekatlah dengan dati. Ini menggunakan wujud syabahi Imam Ahmad. Beres ya? Ya, jadi silahkan nanti buat konten IG, jelasin tuh, ya, biar bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi jelasin dari sumber-sumber seperti ini gitu ya, cara mendebat mereka dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah, gitu ya. Jangan menggunakan pendekatan emosi. Ya. Wa huwa ab'adu wujuhi ta'wil. Fandur annahu, maka lihatlah Imam Ahmad kaifat turra ilai. Bagaimana beliau terpaksa untuk mentakwil ab'adun nasi anit ta'wil. Nah, sedangkan beliau adalah orang yang paling menjauhi takwil. Wa kadzalika lamma stahala indahu wujudil isba'ain, ya, maka ketika Imam Ahmad melihat kemustahilan Allah memiliki 2 jari, ya, secara hisan, secara idman fattasha an sadrihi lam yushahid fihi isba'in. Karena kalau kita meneliti, membedah dada seseorang, coba gimana 2 jarinya Allah gimana? Apakah 2 jarinya Allah itu adalah arteri dan vena? Kan tidak, itu adalah saraf, ya. Itu adalah jalur ini ya, jalur darah gitu ya. Itu bukan. Kalau dadanya dibuka, nggak ada itu 2 jarinya Allah, nggak ada. Nah, itu kan berarti mustahil ada 2 jari di dalam tubuh manusia. Yang mana 2 jari itu? Jarinya Allah, kan mustahil. Nah, kemudian fa'awwalahu ala ruhil isba'in. Maka kemudian ditakwil, maksud isba'in di situ adalah ruh isba'in. Ya, maksudnya adalah makna, ya, daripada jari, bukan jari dalam artian zatnya, bukan juga bayangannya,
bukan juga ingatannya. Kalau ingatannya berarti kita pernah melihat. Oh, dulu pernah melihat ada jari Allah di situ. Kemudian diingat. Enggak gitu. Oke ya. Berarti di sini bukan zati, bukan hissi, bukan juga khoyali. Tapi apa di sini? Berarti secara rohnya saja. Kalau roh berarti masuk yang mana? Roh berarti yang masuk yang akli. Secara makna saja. Kayak gitu ya. Maka wahyal isba'u ala akliyatu ar-ruhaniyatu. Berarti secara konseptual saja jarinya. Apa itu? Ani anna ruhal isba. Apa itu roh daripada jari? Mabihi yatayassaru taklibul asya. Yaitu sesuatu yang digunakan untuk membolak-balikan sesuatu. Ya kan? Mungkin ini HP bisa bolak-balik karena jari saya yang beraktivitas, itu ya. Membolak-balikan. Tanpa ada jari, kita tidak bisa membolak-balikan HP tersebut. Nah, begitu pula hati. Hati itu kan siapa yang bisa membolak-balikan? Allah. Gimana cara pendekatan untuk menjelaskan membolak-balikan? Makanya dalam hadis ini menggunakan Allah itu punya jari. Yang jarinya ini selalu memegang hati. Seolah-olah gitu ya. Berarti hati itu mudah dibolak-balikan oleh Allah. Makanya kita punya doa apa? Sabbit qalbi ala dini. Allahumma sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan hati saya di dalam agamamu, gitu kan ya. Karena apa? Karena Allah itu yang membolak-balikan hati. Jadi kalau kita nggak berdoa kepada Allah, ya nanti ya takutnya nanti hati kita dibolak-balikan yang tadinya niatnya baik menjadi buruk. Oke. Kemudian wa qalbul mu'min baina lammatil malaki wa lammatis syaitan. Ya. Artinya perubahan seorang mukmin itu di antara lamah itu apa? Sentuhan ya, di antara sentuhan malaikat dan di antara sentuhan syaitan. Wa bihima yuqallibullahul quluba. Nah, di antara keduanya, di antara sentuhan malaikat dan setan itu Allah membolak-balikan hati. Kemudian fakunna bil isba'ain anhuma. Maka kemudian dikinayahkan dengan isba'ain. Tapi kinayah di sini adalah kinayah secara lughawi, bukan kinayah secara istilah bayani, bukan. Karena kalau istilah bayani, mungkin dong dimaknai secara zahir lafaznya. Seperti halnya kita mengucapkan apa? Zaidun tawilun nijad. Apa itu? Zaid sarung pedangnya panjang. Di sana dikatakan kinayah. Bisa dimaknai memang beneran sarung pedangnya panjang. Kemudian kalau sarung pedangnya panjang berarti kakinya panjang dong. Gitu ya. Bisa juga mungkin sarung pedangnya pendek, tapi yang panjang itu kakinya doang. Artinya bisa dimaknai secara zahir sarungnya panjang, bisa menggunakan makna lazimnya, yaitu kalau sarungnya panjang, maka berarti kakinya panjang. Tapi kan nggak akan keluar dari kemungkinan bisa membawakan kepada makna zahir. Nah, kalau kinayah di sini dimaknai secara bayani, bahaya. Berarti bisa juga dong membawakan makna seolah-olah mungkin juga dong dimaknai Allah beneran punya dua jari. Nah, padahal di sini dalil akalnya tidak mungkin dibawakan ke makna zahirnya. Maka kinayah di sini secara lughatan saja. Maksudnya adalah dikinayahkan, diutarakan dengan isba'ain untuk mewakili makna apa? Untuk mewakili tadi lammatil malak wa lammati syaitan. Ya. Kemudian wa inna maktasara Ahmad. Tapi kemudian Imam Ahmad hanya mencukupkan dengan mentakwil 3 hadis ini. Kenapa? Li'annahu, karena Imam Ahmad lam yadhhar indahu al-istihalatu illa fi hadal qadr. Karena menurut Imam Ahmad, kemustahilan di dalam membawakan makna zahir itu hanya muncul dalam 3 hadis ini saja, tidak lebih. Itu menurut Imam Ahmad. Li'annahu lam yakun mum'inan fin nadharil aqli. Ya, kenapa? Karena Imam Ahmad itu tidak berkecimpung, tidak memiliki perhatian yang mendalam, tidak menghabiskan waktunya, tidak memiliki apa? Tidak mencurahkan hidupnya untuk lebih mendalami bagaimana teori-teori akal. Ya, karena fokus Imam Ahmad itu kan kepada nakal ya, hadis, hafalan gitu ya, periwayatan dan seterusnya. Beliau tidak disibukkan dengan bagaimana kaidah-kaidah akal dan nalar gitu ya. Walau am'ana, andai saja ini Imam Ahmad itu mempelajari kaidah-kaidah akal gitu ya, dan memfokuskan dirinya untuk mendalami ilmu-ilmu akliyah, la zaharu lahu, maka pasti akan jelas bagi Imam Ahmad tadi. Zalika ini berarti takwil ya, fa'il daripada zahara. Akan jelas bagi Imam Ahmad at-takwil tadi, filih tisosi, di dalam permisalan seperti
biji hati faukin, seperti jihah fauk ya, ada Allah ada di atas gitu ya. Wa ghairihi, dan selain dan lain sebagainya. Mimma lam yu'awilhu, di mana dalam pembahasan itu Imam Ahmad tidak mentakwilkannya. Artinya gini, kalau Imam Ahmad mungkin mempelajari lebih dalam tentang ilmu akliyah, fokus dalam hal itu, mungkin Imam Ahmad juga akan mentakwil dalam banyak hadis, seperti hadis yang menjelaskan Allah di atas, Allah di bawah, dan seterusnya. Tapi karena fokus beliau bukan di sana, maka wajar saja kalau beliau meminimalisir dalam permasalahan at-ta'wil ya. Maka penting sekali kita membedakan, bukan berarti kita membeda-bedakan ulama, bukan. Tapi kita mengetahui porsi mengambil pendapat itu dari siapa. Tahu. Kalau mengambil ulama sini, lihat dulu. Ulama ini kira-kira porsi lebih banyaknya itu takhususnya apa? Bidang yang didalami oleh beliau apa? Karena kalau yang didalami oleh beliau, itu misal ilmu akidah, maka dalam permasalahan akidah, pasti akan mendalam itu. Tidak main-main dalam berpendapat. Tapi kalau di selain akidah, sedangkan takhusus beliau akidah, ya bukan berarti saya memastikan salah, tapi tidak sebegitu mendalam dalam permasalahan akidah, kayak gitu ya. Maka kalau kita berbicara Imam Ghazali itu siapa sih? Kok ketika berbicara ilmu kalam seolah-olah menjadi mutakallim. Ketika berbicara usuli seolah-olah menjadi seorang usuli. Seolah-olah semua bidang itu beliau pakarnya. Dan memang Imam Ghazali itu dalam zamannya dijuluki sebagai orang yang mendalami semua ilmu. Naklan wa aklan. Baik nakal maupun akal. Maka ketika Imam Ghazali disandingkan dengan ilmu apapun, beliau pendapatnya bisa diakui kecuali dalam satu hal, kecuali dalam filsafat. Ini saya nukil ya dari beberapa guru-guru filsafat yang pernah saya dengar dari orang-orang yang kuliah di jurusan filsafat. Sebagian beliau mengatakan Imam Ghazali itu pendapatnya tidak muktabar di dalam filsafat. Yaitu mungkin murni pendapat beliau-beliau ya, guru-guru besar kita di Al-Azhar. Akan tetapi ya khazanah keilmuan yang sampai kepada kita, Imam Ghazali pun pendapatnya diakui dalam beberapa permasalahan filsafat. Ya, tapi kan kalau permasalahan filsafat ya mungkin akan lebih aman kalau kita mengambil pendapat Ibnu Sina misalnya, Ibnu Rushd misalnya. Ya, tapi lebih ke Ibnu Sina sih ya gitu ya. Dan seterusnya, atau Al-Biruni gitu, dan seterusnya. Ya, para ahli-ahli filsafat muslim gitu ya. Begitu pula di Indonesia. Ya, misal bukan berarti saya merendahkan ulama atau membeda-bedakan ulama. Misal kalau kita mengambil ulama yang pakarnya di tafsir dan fikih seperti Gus Baha misalnya. Ya, dalam permasalahan tafsir dan fikih, usul fikih, ya beliau alim sekali. Tapi dalam permasalahan akidah, coba berpindah sedikit ke Ustadz Nuruddin misalnya, gitu ya. Artinya disesuaikan dengan porsinya masing-masing, gitu ya. Kalau ternyata guru yang satu di permasalahan akidah, kok mungkin ada yang tidak mengenakan dalam pendapatnya, tapi kita mengetahui takhususnya bukan di akidah, ya jangan terlalu dipermasalahkan. Artinya kan kita masih bisa mengambil dari yang takhususnya di akidah, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah orang yang tidak punya takhusus apapun kok kemudian banyak berkata, ngapain itu? Tolonglah, jangan ditonton yang kayak gitu. Kesenangan kalau ditonton. Ya, tolong itu menambah algoritma dia ya. Jangan ditonton, tinggalkan. Kalau di YouTube itu ada tulisan tidak tertarik dengan konten ini. Iya. Yeah. Tulis itu. Oke, itu ya. Oke, itu tidak tertarik dengan konten ini. Oke, gitu ya. Gitu ya. Bukan saya mengajak untuk menjauhi orang, tidak, tapi agar kita berlatih untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, akan tetapi nanti sebagian ulama mengatakan kenapa Imam Ghazali itu pendapatnya diakui dalam setiap bidang ilmu karena beliau itu usuli. Kok bisa usuli kok diakui dalam semua bidang ilmu? Karena usuli itu orang yang sudah selesai dengan semua bidang ilmu syariat. Usuli nggak mungkin dikatakan usuli kalau nahwunya belum selesai. Usuli nggak mungkin dikatakan usuli kalau ilmu kalamnya belum selesai. Usuli tidak mungkin dikatakan usuli kalau di dalam ilmu hadisnya belum selesai. Usuli nggak mungkin dikatakan usuli kalau tafsirnya belum selesai. Baru bisa dikatakan usuli kalau semua itu udah selesai. Ya. Makanya Syekh Mahmud Abdurrahman, guru saya di jurusan usul fikih, sering mengatakan seperti ini. Kalian kalau ingin jadi usuli, itu harus lebih bersabar. Ya. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang usuli, itu membutuhkan tangga keilmuan yang lebih lama daripada kawan-kawan yang takhusus di bidang yang lain, gitu ya.
Nah, maka dari sini saya menyimpulkan bahwasanya ketika kita ingin menjadi seorang alim, ya, dalam bidang apapun, itu perlu adanya totalitas. Ya tidak masalah jurusan apapun itu, yang terpenting kita totalitas dan sadar diri kita itu mengambil fokus apa. Jangan lantas kita sudah mengambil keputusan untuk fokus di satu bidang, kemudian kita tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan bidang yang sudah kita ambil. Selesaikan itu. Sudah mengambil tafsir, selesaikanlah jadi orang alim sekalian dalam tafsir. Ngambil hadis, selesaikan sampai jadi alim pakar dalam bidang hadis. Udah ngambil akidah filsafat, selesaikan sampai kita menjadi orang yang alim dalam bidang akidah filsafat. Jangan sampai menyisakan sedikit ruang, ya, kita tidak maksimal dalam belajar hanya karena kita setengah-setengah dan tidak memiliki semangat yang totalitas dalam mendalami ilmu tersebut. Ya. Jadi ayolah kita sebagai Azhari harus totalitas, ya. Perbanyak lagi orang yang lanjut S2, perbanyak lagi orang yang lanjut S3. Tapi kalaulah keadaannya tidak demikian, ya silakan masuk. Ya, boleh. Masih ada nih di sini, masih ruang. Kalaulah misalnya keadaan dari keluarga, kondisi, dan seterusnya tidak mendukung, ya itu kan takdir Allah, ya. Kita tidak bisa memaksakannya. Tapi selagi orang tua mendukung, rezeki dilancarkan, kemudian tidak ada halangan, ayolah lanjutkan. Jangan berhenti sampai sini, gitu ya. Harus semangat terus, ya. Semangat terus, ya. Semangat, nggak apa-apa. Walaupun seterjal ini jalannya, tapi yakinlah cahaya itu sudah mulai terlihat. Ya, saya kalau meyakini diri itu, cahayanya kelihatan kok. Setidaknya sudah kelihatan walaupun masih jauh. Gitu. Ya nggak apa-apa. Berharap saja kan. Kita usaha dulu. Mungkin tiba-tiba Allah berkenan menjadikan kita orang alim dari jalan yang kita tidak tahu. Min haitsu la yahtasib. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, gitu ya. Jadi tetap berusaha terus untuk jadi orang alim. Oke. Kemudian mana tadi? Oh ya, kemudian wal asy'ari, ya, orang asy'ari, wal mu'tazili, dan orang-orang mu'tazilah li ziyadati bahsihima, karena terlalu banyaknya mereka di dalam memahami sesuatu secara detail, jawazu, maka kemudian mereka melampaui ila ta'wili dhawahir katsira, sampai banyak mentakwil hadis dan Quran dalam jumlah yang banyak. Wa aqrabun nasi ilal hanabilah, akan tetapi kalau mau disandingkan antara Asy'ari dengan Mu'tazilah, mana yang paling jauh dengan makna hakiki, gitu ya. Katanya wa aqrabun nas, yang paling dekat dengan madhab Hanabilah ila fi umuril akhirah adalah siapa? Al-Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu lebih dekat dengan Hanabilah. Padahal di sini masih kosong. Dikasih jalan. Atau yumnya agak majuan. Ini boleh nih kosong. Ini boleh satu. Ya, sana juga kosong. Oke. Katanya yang paling dekat dengan Hanabilah itu adalah Asy'ariyah. Sedangkan yang paling jauh dengan Hanabilah atau yang mentakwil terlalu banyak itu adalah kelompok Mu'tazilah. Fa innahum, karena sesungguhnya orang Asy'ari itu qarraru fiha aktsarudz dzawahir illal yasir. Mereka hanya menetapkan makna-makna zahir itu hanya pada beberapa lafaz saja. Wal Mu'tazilah itu asyaddu minhum. Tapi Mu'tazilah itu lebih parah lagi, lebih banyak mentakwil daripada Asy'ariyah. Ya, tawaghulan fi ta'wilat. Ya, sampai dalam titik apa? Sampai dalam titik ekstrim di dalam mentakwil, gitu ya. Wa ma'ahada, maka karena ini fayutarru Imam Asy'ari, ya, atau Asy'ariyah atau Asy'ariyah muttarun atau yuttarruna, terpaksa ila ta'wili umurin, untuk mentakwil dalam banyak permasalahan hadis dan Quran. Akni al-Asy'ariyah, maksudnya adalah orang-orang Asy'ariyah. Kama dzakarna min qaulihi, seperti yang telah kita sebutkan dalam hadis innahu yu'ta bil mauti fi surati kabashin amlah. Itu adalah takwilan versi daripada ulama Asy'ariyah. Wa kama warada min waznil a'mali bil mizan, ya, seperti yang telah dijelaskan di dalam timbangan amal dengan mizan. Kan di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya nanti di akhirat amal itu kan akan ditimbang. Apakah berarti nanti amal wujudnya menjadi itu yang 5 kilo,
1 ons itu apakah nanti akan berwujud seperti itu amalnya? Ya nanti akan dijelaskan. Fa'inal Asy'ariyah, karena sesungguhnya orang Asy'ari awwala itu mentakwil faqala, kemudian mereka mengatakan apa? Tuzanu sohaiful amal. Katanya sohifah amal atau lembaran-lembaran amal itu nanti akan ditimbang. Oh, berarti yang ditimbang itu bukan amalnya, tapi sohifah, kertas-kertas yang digunakan untuk mencatat amal. Itu yang ditimbang. Kata ulama Asy'ariyah, wa tukhlaqu fiha, kemudian diciptakan fiha di dalam sohaif tadi, ya, auzanun, kemudian dikasih nilai berat, ya, dikasih berat, ya, biqadri darajatil amal, sesuai dengan derajat amalnya. Oh, berarti kalau sohifahnya itu mengandung tulisan atau amal yang berat, maka sohifahnya akan Allah ciptakan berat di sana. Biar nanti timbangannya lebih berat juga, gitu ya. Kemudian, wahada raddun ilal wujudi syabahil ba'id. Ini adalah bantahan terhadap mereka yang mentakwil dengan wujud syabahi. Karena nanti ada juga yang mentakwil dengan wujud syabahi yang paling jauh. Fa inna sohaif, karena sesungguhnya sohaif ajsamun, merupakan jism. Kutibat fiha rukumun, yang artinya sohaif itu kan lembaran yang bersifat benda. Yang mana benda ini bisa di dalamnya ditulis rukum, bisa ditulis angka-angka, tadullu bil istilahi ala a'malin, yang bisa menunjukkan secara istilah kepada amal-amal hiya a'rad, yang mana amal ini merupakan a'rad, ya, sifat-sifat, ya gitu ya. Falaisa al-mauzunu idzan al-amal, maka tidak mungkin yang ditimbang merupakan amal, yang mana amal itu merupakan sesuatu yang a'rad, ya enggak? Amal itu kan contohnya apa? Makan. Zaid orang yang makan. Sekarang, yang perbuatan makannya itu mana? Perbuatan makannya itu adalah sifat yang nempel pada diri Zaid ketika, itu. Jelas ya? Ketika, nah itu, Zaid berarti mendapatkan sifat melakukan perbuatan makan. Nah, perbuatan makan atau sifat makan ini bisa ditimbang nggak? Nggak bisa. Karena yang bisa ditimbang itu manusianya. Sedangkan sifat itu tidak bisa ditimbang. Gitu ya. Itu maksudnya. Falaisal mauzun, maka yang ditimbang tidak mungkin amalnya. Bal mahallu nakshin yadullu alal amal. Akan tetapi yang ditimbang adalah tempat ditulisnya, yaitu sohaifnya itu tadi, lembarannya itu tadi, bukan amalnya, gitu ya. Wal mu'tazili sedangkan mu'tazilah yu'awiluna sal mizan, mereka mentakwil mizannya itu sendiri. Fayaja'aluhu kinayatan an sababin bihi yankashifu likulli wahidin miqdaru amali. Kalau Mu'tazilah tidak mentakwil amalnya. Kalau Asy'ariyah kan mentakwil amalnya tuh dengan mengatakan yang bisa ditimbang itu bukan amalnya, tapi tempat yang digunakan untuk menulis amal. Itu menurut Asy'ariyah. Sedangkan menurut Mu'tazilah yang ditakwil itu bukan amalnya, tapi yang ditakwil itu timbangannya. Mereka mengatakan apa? Maksud daripada timbangan itu adalah kinayah an sababin bihi yang kasyifu likulli wahidin miqdaru amali. Tapi yang dimaksud timbangan itu adalah ya hanya sedang mengibarahkan, maknanya adalah sesuatu yang bisa menjadi sebab agar nilai amalnya diketahui. Ya sesuatu apapun itu, terserah Allah. Yang jelas sesuatu itu seolah-olah disamakan dengan mizan. Berarti menggunakan wujud apa? Wujud syabahi. Wujud apa berarti? Ya, wujud syabahi. Karena sama-sama nanti sesuatu yang dimaksud dengan timbangan yang ada di dunia ini kan sama-sama bisa digunakan untuk apa? Sama-sama bisa digunakan untuk menimbangannya. Konsekuensinya gitu, bisa digunakan untuk mengetahui nilai atau kadar amalnya. Wa huwa ab'adu anit ta'assufi, ya. Ya, ini menurut Imam Ghazali apa namanya? Bahkan menurut Imam Ghazali ini lebih jauh daripada ta'assuf itu apa ya? Ta'assuf itu ya dipaksakan lah. Ya, artinya gini, menurut Imam Ghazali, takwil versi Mu'tazilah dalam pembahasan mizanul amal itu justru yang lebih dekat dengan rasional. Abadu anit ta'assuf, lebih jauh daripada memaksakan. Berarti lebih dekat dengan rasional, lebih dekat dengan akal. Artinya yang kalau dalam bahasa Indonesia itu yang paling masuk akal gitu ya. Yang paling rasional itu adalah pemaknaan versi Mu'tazilah dalam hal ini menurut Imam Ghazali. Berarti Imam Ghazali objektif.
Tidak lantas karena beliau Asy'ari kemudian menyalahkan semua golongan tanpa melihat kebaikan sedikit pun. Beliau menyebutkan bahwasanya saya membenarkan di sini Mu'tazilah itu malah lebih dekat dengan rasional, kayak gitu loh, seolah-olah. Walaisal ghoradu tashihu ahadi ta'wilain. Tapi maksud Imam Ghazali itu bukan ingin membenarkan salah satunya, ada yang paling benar, bal an yu'lama. Tapi maksud Imam Ghazali adalah agar diketahui annakulla fariqin, bahwasanya setiap firqah, setiap sekte, wa in balagha fi mulazamati dzawahir, walaupun mereka mungkin sangat ekstrim di dalam berpegang teguh terhadap makna teks daripada ayat maupun hadis, fahuwa mutarrun ila ta'wil, pada akhirnya akan terpaksa untuk mentakwil. Contohnya Imam Ahmad Ibn Hanbal tadi yang katanya paling kekeh di dalam mempertahankan makna teks daripada Quran dan Sunnah, ternyata dijumpai pernah mentakwil dalam 3 hadis tadi, gitu ya. Nah, kemudian illa an yujawizal hadda, ya, kecuali ini perlu dipertegas nih ya, ini boleh di warnain jambon atau pink atau apa lah, yang paling jelas itu ya. Illa an yujawizal hadda fil ghabawa wat tajahul, kecuali firqah yang sangat ekstrim kebodohannya dan ketololannya. Hubawa itu kan berarti ya hubah tahu kan? Hubah itu kan pedalaman. Jadi, kecuali orang yang sangat tolol banget lah itulah. Kayak masih hidup di pedalaman itu. Itu pengibarohan terhadap orang yang sangat tolol dan tolol bin tolol gitu ya. Sangat tolol pokoknya, sangat bodoh gitu ya. Maka kemudian mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan gini, fayaqul al-hajarul aswadu yaminullahi tahqiqan. Mereka akan mengatakan Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah atau sebelah kanannya Allah. Hakikatan. Oh, berarti gitu. Kalau gitu, tangan kanannya Allah hitam dong. Mana lebih bagus tangan kanannya Nopal. Gimana itu? Menyamakan aja nggak boleh. Ini malah menurunkan derajat Tuhan. Astagfirullah. Masa Tuhan diberlakukan demikian? Istighfar itu ya. Yang merasa saja gitu ya. Ya maksudnya yang nonton berarti nggak mungkin, di sini nggak mungkin gitu ya. Oke, kemudian wal mautu wa in kana aradan, ya, padahal kematian itu kalau dikatakan sebagai arad, fayastahilu kabshan bitorihilin kilab, maka tidak mungkin berubah menjadi domba secara perubahan. Maksudnya gini, ya, karena kalau kita menggunakan akal, sesuatu yang arad seperti kematian kan nggak mungkin tuh kemudian kematian berubah kayak ini kayak Power Ranger kemudian berubah jadi apa? Jadi domba. Ya nggak? Pernah nonton nggak sih? Masa kecil kalian gitu nggak sih? Aduh, jangan-jangan saya yang terlalu on. Gitu ya? Kan nggak mungkin kemudian ya kalau di Power Ranger kan ya kok namanya juga itu kan apa namanya ya film ya, jadi nggak harus benar gitu. Secara akal kan nggak mungkin kematian kemudian berubah jadi domba gitu kan ya, nggak mungkin gitu. Wal a'malu wa in kana a'radan, dan amal ketika dikatakan sebagai a'rad atau sifat wa qad udiman fatun qalu ilal mizan, maka kemudian masa sesuatu yang sudah tidak ada kemudian dikatakan berpindah menjadi sesuatu yang bisa diletakkan di timbangan. Fayakunu fiha a'radun biyatikol. Maka kemudian di sana ada sesuatu yang berupa sifat bisa ditimbang. Sekarang, ya kemarin warna putih atau inilah spidol. Spidol ini pendek, oke? Sekarang timbanglah pendek itu sendiri. Oke, datangkan coba sekarang timbangan tuh yang buat nimbang itu, yang buat nimbang bawang itu. Coba sekarang tolong timbangkan tinggi yang ada di spidol ini dengan timbangan itu. Nggak bisa. Tinggi itu nempel di spidol ini, nggak bisa terlepas. Tidak bisa kemudian dipindahkan di timbangan tingginya, nilai tingginya tidak bisa dipindahkan di timbangan, kemudian timbangannya plek gitu. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Secara rasional nggak bisa. Waman yantahi ila hadal had minal jahli. Barang siapa yang sampai ke titik ini kebodohannya, faqadin khola'a an horizatil aqli, maka telah hilang tabiat berfikirnya. Tegas itu ya Imam Ghazali itu ya. Pokoknya sindirannya itu kacau banget Imam Ghazali itu. Masa dikatakan ilaan yuzawijal hadda fil ghabawa. Itu kalau dalam bahasa Arab itu udah ekstrim banget itu. Kalau zaman sekarang ya, wah tolol gitu ya. Kecuali yang tolol bin tolol, sangat tolol kayak gitu ya. Udah pokoknya tololnya banyak banget itu, seolah-olah gitu ya.
Oke. Maka setelah kita menunjukkan letak di mana tahapan-tahapan takwil, dan ternyata kelompok yang mengatakan paling ekstrim memegang teks daripada Al-Quran dan Sunnah pun ternyata dalam beberapa titik terpaksa mentakwil, maka setelahnya kita akan mempraktekkan atau menjelaskan metode takwil itu sendiri. Faslun fi tahriri qanuni takwil. Fasal menjelaskan tentang penjabaran daripada kaidah takwil. Fasma, dengarkanlah al-an sekarang qanunat takwil, ya, hukum mentakwil atau peraturan mentakwil. Faqad arafta, engkau telah mengetahui ittifaqul firaqi, ya, kesepakatan para sekte ala hadhihi darajatil khamsi fi takwil, dalam menyepakati wujud itu tidak keluar dari 5 kemungkinan tadi. Wa anna kulla syai'in min dzalika, dan bahwasannya setiap daripada darajah khamsah tadi laisa min hayyizit takzib, orang yang meyakini wujudnya sesuatu dan tidak keluar dari 5 tadi, itu tidak termasuk tidak termasuk bagian dari orang yang mengingkari sesuatu. Wattafaqu aidan, dan para ulama, para firqah juga bersepakat ala anna jawaza dzalika, bahwasanya bolehnya takwil itu mauqufun, ya, itu mauqufun bergantung kepada qiyamil barahin atau qiyamil burhan, bergantung kepada munculnya dalil ala istihalatil zahir, bahwasannya membawakan makna zahir itu mustahil. Wa zahirul awwalu, ya, dan zahir yang paling pertama adalah al-wujud al-zati, adalah wujud yang zati. Fa innahu idza sabata tadammanal jami'a, sesungguhnya kalau wujud zati itu sudah ditetapkan, maka sudah mencakup wujud-wujud yang ada di bawahnya. Berarti mencakup wujud hissi, wujud khoyali, wujud akli, wujud syabahi. Tapi makna tadommun di sini, makna tadommana secara lughatan, bukan secara istilahan mantik, bukan. Karena kalau istilahan mantik, ya nanti tidak sesuai dengan makna tadommun, dalalah tadommun yang didefinisikan dalam mantik. Maka tadommana di sini secara bahasa saja. Ya. Fa in ta'azzara, tapi kalau tidak mungkin dibawakan ke makna wujud yang zati, ya, fa innahu in tabata, ya, fa in ta'azzara fal wujudul hissi, maka kalau tidak mungkin dibawakan ke makna wujud yang hissi, yang zati, maka dibawakan ke makna wujud yang hissi. Fa innahu in tabata tadammana ma ba'du. Begitu pula kalau yang dimaknai wujud yang pertama, maka mencakup 4 wujud di bawahnya. Kalau yang dimaknai wujud yang kedua, maka 3 wujud di bawahnya sudah tercakup di dalamnya, dan seterusnya. Berarti kalau wujud yang kelima tidak mencakup wujud-wujud di atasnya. Oke. Nah, kemudian fal wujudul khayali awil aqli. Fa in ta'azzara fal wujudu syabahil majaziyu. Nah, ini wujud syabahi yang majazi inilah, ini yang dikatakan sebagai wujud yang majaz, yang dikatakan majaz di dalam ilmu bayan. Ya, nah. Kemudian wala rukhsata fil uduli, dan tidak ada kortingan, tidak ada keringanan fil udul untuk berpindah andarajatin ila madunaha illa li darurah. Tidak boleh kita langsung berpindah, oh ini bisa nih menggunakan wujud hissi, kalau tidak ada dalil yang mengatakan mustahil menggunakan wujud yang zati. Artinya nggak boleh turun ke derajat wujud kedua kalau tidak ada dalil kemustahilan menggunakan wujud yang pertama. Itu maksudnya. Wala rukhsata fil udul andarajatin ila madunaha, kepada wujud yang paling bawah, illa li daruratil burhan, kecuali kalau ada dalil burhan yang jelas. Burhan itu kan berarti ma yata'allaqu minal muqaddimat al yakiniyah, itu kan yang dalam mantik, ya. Burhan itu adalah kias yang terdiri daripada muqaddimah yakiniyah. Tidak butuh lagi adanya nazar, tidak butuh lagi adanya dalil lain untuk menetapkan. Contohnya apa? Contohnya spidol ini. Jangan. Ini warnanya apa sih? Putih, ya? Tapi warnanya biru. Biru atau putih? Ini aja lah. Tisu ini warnanya putih. Tisu ini warnanya putih. Oke. Tisu ini warnanya putih. Segala sesuatu yang berwarna putih tidak berwarna hitam. Maka tisu ini tidak berwarna hitam. Nah, konklusi, kesimpulan atau natijah daripada tisu ini tidak berwarna hitam, oke? Itu kan dalilnya apa?
tisu ini berwarna putih. Segala sesuatu yang berwarna putih tidak berwarna hitam. Kira-kira itu kias yang terdiri dari mukaddimah yakiniyah atau tidak? Yakiniyah. Kenapa? Karena sumbernya penglihatan. Sekalipun Jumni mau ngomong, Ustaz, ini bukan warna putih kok, ini kuning. Ya nggak mungkin membuat saya ragu. Ini nggak mungkin buat saya ragu. Kenapa? Ya karena derajat pengetahuan saya sudah menggunakan penglihatan yang tidak mungkin bisa digoyahkan oleh syubhat. Tidak mungkin digoyahkan oleh taskik tadi. Taskik itu kan membuat orang ragu. Sedangkan sumber pengetahuan saya dari penglihatan. Tidak mungkin bisa dibuat ragu. Itu namanya yakin. Jadi kalau ditanya, yakin itu apa? Jangan mengatakan, yakin itu ya nggak ragu. Itu nggak mendefinisikan, tolong. Yakin itu ya yakin. Itu nggak mendefinisikan, tolong. Kalau ditanya yakin, jawabannya adalah, yakin itu adalah pengetahuan yang tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Dan ketika ada orang yang membuat kita ragu, kita tidak akan goyah. Itu namanya keyakinan. Berarti keyakinan kita kepada Allah itu harusnya seperti itu. Tapi kalau kita sedikit-sedikit masih dibuat ragu, tapi mungkin kok Allah ada dua. Kan kalau Allah ada dua, nanti jadi semakin solid. Iya kan? Jadi Allahnya semakin banyak. Jadi nanti hikmahnya juga makin banyak. Alamnya semakin indah gitu ya. Yuk, gimana itu? Gimana? Yuk, jawab yuk. Aduh, bahaya banget ya kalau nggak bisa jawab ya. Bisa nggak jawab yuk? Allah satu atau dua? Satu. Tapi kalau dua malah makin keren nggak sih? Allah ada banyak. Nggak keren. Nggak keren gimana? Oke, nggak kerennya gimana jelas? Jika ada kemungkinan mungkin bisa jadi lebih indah, maka ada kemungkinan lain dong. Bisa jadi malah saling ta'aruf. Oke, keren. Oke. Artinya, ya berarti kan Yuni itu meyakini Allah itu satu karena punya argumen. Tapi pertanyaannya, apakah argumen ini sudah pasti? Seperti kita melihat warna putih. Kan belum. Silahkan. Berarti harus introspeksi ya sekarang. Akidah kita itu sudah derajat yakin atau masih sekedar zon, atau bahkan syak, atau bahkan waham, atau bahkan jahlun, basit. Ya Allah alam, silakan dipertanyakan ke diri kita masing-masing. Ya saya juga merasa gitu. Saya juga masih banyak kekurangan, makanya saya masih belajar gitu ya, untuk meyakini banyak hal yang tersimpan di alam semesta. Makanya saya sering mempertanyakan, mungkin nggak di galaksi yang lain yang jaraknya triliunan cahaya, mungkin nggak ada bumi lain yang di sana juga ada nabi. Berarti mungkin nggak nabi itu bukan nabi yang terakhir. Kadang-kadang itu. Ya enggak? Berarti makna ad-dunya itu bumi saja, atau bumi yang ada di galaksi, gitu kan? Atau bumi yang ada di adalah lanjutlah. Malah memberikan syubhat kepada kawan-kawan ya. Kacau sekali saya. Karena yakunul hambaliyu gitu ya. Karena Imam Ahmad ibn Hambal tadi illa li daruratil burhan. Fayarji'u al-ikhtilaf, maka kemudian perbedaannya ala tahki kembali kepada burhan, kepada dalil. Dalil yang mengantarkan kita kepada keyakinan. Id yaqulul hambali, karena Imam Ahmad mengatakan la burhana ala istihalati isosil bari bijihati fauqin. Karena menurut Imam Ahmad ya, katanya tidak mustahil Allah itu berada di atas, itu tidak mustahil. Wa yaqulul Asy'ari, sedangkan Imam Asy'ari mengatakan la burhana ya ala istihalati ru'yah, mengatakan tidak mustahil Allah itu bisa dilihat. Kan kita Asy'ariyah mengatakan Allah itu di akhirat mungkin dilihat. Sudah kan ya kita singgung. Kenapa? Karena Allah itu wajibul wujud. Sedangkan manusia itu jaizul wujud atau mungkinul wujud. Berarti kekuatan wujudnya lebih kuat yang mana? Lebih kuat wajibul wujud. Kalau manusia saja bisa dilihat, maka Allah lebih aula untuk bisa dilihat. Tapi cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya tidak seperti cara melihat di dunia. Nah, gitu. Berarti di sini la burhana ala istihalati ru'yah. Tidak ada burhan yang pasti menunjukkan kemustahilan Allah tidak bisa dilihat. Menurut
Ya, seperti itu pula Hanabilah di dalam memaknai faukun. Allah ada di atas. Katanya nggak ada burhan, nggak ada dalil yang pasti menetapkan kemustahilan Allah ada di atas. Artinya mungkin-mungkin aja Allah di atas, tapi di atasnya bagaimana? Yaitu yang berbeda dengan di atas yang kita maknai di dunia menurut Hanabilah. Ya, faka'anna kulla wahidin, ya, seolah-olah setiap daripada firqah layar tadi madzakarul fasmu itu tidak ridho dengan apa yang disebutkan oleh firqah yang lain. Seolah-olah, enggak, kamu itu harus sepakat dengan saya. Seolah-olah gitu. Karena setiap firqah ada perbedaan dengan firqah yang lain. Walayarahu dalilan qat'iyyan. Seolah-olah dalil yang dipakai oleh firqah lain itu bukan dalil qat'i. Tapi menurut firqah itu merupakan dalil qat'i. Sebenarnya ini nanti kembali ke permasalahan dalam mantik. Ad-darurah wan nadhar. Ad-darurah wan nadhar. Atau an-nadhari wad-daruri. Nadhari dan daruri itu amrun nisbi atau amrun sabih. Artinya gini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Daruri atau nadhari. Ya, saya tanya hakim. 1 tambah 1 sama dengan 2. Daruri atau nadhari? Tergantung. Kalau kita sudah belum belajar, beda kan sama orang yang belum masih anak kecil. Oh gitu. Kalau kita itu hal yang daruri. Gitu. Anak kecil. Kenapa antum mengatakan anak kecil? Apakah anak kecil sudah bisa berpikir? Apakah menjadi standar di dalam nadhari dan doruri? Nggak bisa menjadi standar. Standar nadhari dan doruri itu orang yang sudah matang di dalam berpikir. Sudah mencapai balik, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian ketika dia ditanyakan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu doruri. Tapi adapun kalau orang pedalaman kok nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, itu bukan karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan perkara doruri. Tapi mereka yang belum disadarkan akalnya. Maka perlu disadarkan dengan mengatakan gini. Misal, saya mengatakan, misal, anggap aja, siapa yang mau jadi orang pedalaman? Ada nggak yang mau? Yumni aja misalnya di depan saya. Yumni. Najib mana Najib? Alhamdulillah. Mana Nadir? Oh, Nadir. Anggap aja, misal ya. Enggak, tapi Najib orang Tangerang ya. Jaksel. Aduh, lebih modern lagi kan. Oke, Jim. Misal, anggap aja. Antum orang pedalaman. Oke. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nggak tahu. Oke, anggap aja nggak tahu, oke? Oke, enggak gitu. Enggak, oke. Oke, nurut aja lagi. Enak banget. Oke, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nggak tahu kan. Kemudian, oke, kita sadarkan. Ini berapa? 1. Oke ya, ini 1 ya namanya. Ini berapa? 1 lagi kan? Oke, sekarang jadi berapa kalau disandingkan? Jadi berapa? Jadi 2. Sudah. Doruri atau nadori? Doruri dong. Yang saya tunjukkan itu bukan dalil. Tapi namanya dalam adabul bahsi wal munadharah, namanya tanbih. Namanya tanbih. Tanbih itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyadarkan orang agar bisa menggunakan akalnya sepenuhnya. Bukan berarti 1 tambah 1 ketika dia nggak tahu jawaban, bukan berarti nadhori, enggak. Tapi dia butuh ditanbih saja. Maka kemudian dia tahu kalau itu sesuatu yang doruri. Seperti halnya orang yang ditunjukkan langit ada di atas. Nadhori atau doruri? Doruri. Tapi mungkin kok langit di bawah. Contohnya seperti apa? Ya coba kita berdiri, kemudian tekuk tubuh kita ke bawah, taruh kepala kita di antara 2 kaki kita, maka kita akan melihat langit di bawah. Ya kan? Aduh, maka kita harus tahu barometer bawah dan atas itu apa. Gitu kan? Ya kan? Barometer bawah dan atas adalah gravitasi. Jelas? Nah, gravitasi ini kan bukan bagian daripada mendefinisikan atas dan bawah, bukan. Tapi memang dia belum disadarkan akan keberadaan atas dan bawah saja. Maka dikatakan langit ada di atas itu sesuatu yang doruri, bukan nadhor. Ya, maka dikatakan dorurah dan nadhor itu merupakan sesuatu yang sabit, tidak bersifat nisbi. Walaupun saya pernah mendengar juga
darurah dan nadhar itu bersifat nisbi. Saya sendiri masih dalam proses pencarian. Tapi sampai saat ini saya masih menjumpai beberapa sumber yang mengisyaratkan bahwasanya darurah dan nadhar itu sesuatu yang sabit, tidak relatif, gitu ya. Tadi saya mau nyambungin kemana ya? Oh iya, ini di sini. Berarti kalau gitu kemustahilan dari segala sesuatu nisbi dong. Nisbi. Dan di beberapa teks juga ada yang mengatakan demikian. Maka itu membutuhkan mahallun nazar yang sangat panjang. Kemudian wa kaifa makana, maka bagaimanapun pendapatnya, fala yambaghi an yukaffiru kullu fariqin khosma, maka tidak layak satu firqah itu mengafirkan firqah yang lain bi an yarahu ghalitan fil burhan, ya, dalam artian melihat bahwasanya kelompok lain itu salah dalam menetapkan dalil yang dipastikan. Dalil itu belum pasti dikatakan pasti. Naam, ya juzu an yusammihi dhallan wa mubtadi'an. Ya, mengkafirkan nggak boleh. Tapi kalau mengatakan itu sesat, itu kafir, silahkan. Jadi Imam Ghazali nggak melarang kalau untuk saling menyesatkan dan membid'ahkan. Tapi kalau untuk mengkafirkan, lah, selagi dia berkiblat ke Ka'bah. Menurut Imam Ghazali seperti itu. Ya, amma dolan, kenapa layak dikatakan dol atau sesat? Famin haitsu annahu dolla anit tariqi indah. Kenapa dikatakan sesat? Karena dia atau kelompok lain itu tidak sesuai dengan jalan atau keputusan atau pendapat daripada kelompok kita. Artinya sebatas sesatnya itu sesat dengan standar kita, bukan dengan standar umum, gitu ya. Nah, kalau sesat kan bisa menggunakan relatif ya sifatnya ya. Kemudian mubtadi'an boleh juga dikatakan mubtadi. Wa amma mubtadi'an famin haitsu innahu abda'a qaulan lam yu'had minas salaf, ya. Maka dikatakan mubtadi'an karena orang-orang tersebut, firqah-firqah tersebut telah mengadakan suatu kaul, telah mengucapkan suatu pendapat lam yu'had yang sebelumnya belum pernah disampaikan oleh ulama terdahulu. At-tasrih dan belum pernah diperjelas dan disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu secara lisan dan terang-terangan. Minal masyhur fima baina salaf, karena yang masyhur di antara ulama salaf annallaha ta'ala yura. Itu yang masyhur tuh. Allah itu bisa dilihat. Faqaulul qail, maka kalau ada orang mengatakan annallaha la yura, seperti pendapat daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah la yura. Allah itu tidak bisa dilihat. Karena menurut Mu'tazilah, kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah harus bersifat benda. Karena sesuatu yang bisa dilihat harus punya tinggi, harus punya lebar, dan seterusnya. Dan Allah tidak memiliki itu semua, maka Allah tidak bisa dilihat. Sedangkan kita menurut ahli sunnah, ketika Allah dikatakan bisa dilihat, nggak harus. Allah itu dilihat seperti kita melihat sesuatu di dunia. Karena mungkin nanti di dimensi akhirat, cara melihatnya dengan cara yang berbeda. Kayak gitu ya. Itu menurut Asy'ariyah. Maka kemudian, kalau ada yang mengatakan Allah la yura, bid'ah. Itu bid'ah. Karena zaman dahulu, ulama salaf mengatakan Allah yura. Wa tasrihuhu, dan memperjelas dengan mengatakan la yura bitakwili ru'yah bid'ah, ya. Bitakwili ru'yah merupakan bid'ah. Berarti bid'ah itu khobar dari tasrihuhu tadi. Bal in dhahara indahu, ya. Bahkan kalau menjadi jelas bagi qail tersebut annatil karru'yah, maknanya musyahadatul qalbi, ya. Bahkan kalau mereka memaknai ru'yah itu tidak dengan ru'yah basoriyah, tapi dengan ru'yah qalbiyah, maka mereka lebih layak dikatakan bid'ah. Fayam bagi alla yudhirahu wala yadhkurahu li'anna salafa lam yadhkuruhu. Maka selayaknya tidak perlu menyampaikan pendapat berkaitan Allah itu yuro atau la yuro kalau ingin mengikuti salaf. Jadi kalau pengen ikut salaf, ya udah nggak usah komen permasalahan akidah. Jadi saudara-saudara kita, kalau memang ingin benar-benar mengikuti salaf, ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya serahkan seperti lafaznya saja. Sudah, nggak usah komen, nggak usah lantas asy'ariyah bid'ah. Karena di sini harusnya maknanya adalah beneran di atas. Nah, itu nggak lagi ikut salaf. Salaf itu nggak komen, itu salaf. Ketika antum komen,
Dengan pendapat antum sudah berpendapat, antum juga bid'ah kalau gitu. Kalau dengan standar bid'ah itu mengucapkan sesuatu yang belum diucapkan salah. Karena salah hanya mengatakan Allah yuro itu menukil dari hadis. Mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu nukilan dari Al-Qur'an. Maknanya apa? Mereka nggak komen apapun. Ketika mereka kemudian orang salah mengatakan maknanya jangan seperti itu Asy'ariyah. Maknanya seperti ini. Lah berarti kan kalian memaknai. Kalau ikut salaf harusnya tidak memaknai tafwid namanya, menyerahkan kepada Allah. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Gitu ya. Fayam bagi Allah yudhur, maka akan lebih baik kamu tidak mengucapkannya wala yadhkuru dan tidak menyebutkannya li'anna salafa lam yadhkuruhu. Lakin inda hada yaqulul Hanbali. Tapi dalam hal ini juga ulama Hambali mengatakan isbatul fauqi lillah, menetapkan Allah ada di atas. Masyhurun indas salaf. Mereka mengatakan isbat fauqi lillah itu katanya masyhurun indas salaf. Itu sudah masyhur di kalangan ulama salaf. Walam yadkur ahadun minhum, dan tidak ada satupun orang salaf yang menyebutkan bahwasanya anna khaliqal alam laisa muttasilan bil alam wala munfasilan. Dan bahkan sebenarnya kan ulama salaf juga nggak ada yang mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan alam itu laisa muttasilan bil alam wala munfasilan. Artinya gini, Allah ulama salaf itu kan nggak mengatakan bahwasanya mereka mengatakan ulama Hambali mengatakan Allah ada di atas. Ya, artinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka mengatakan maksudnya adalah Allah ada di atas. Berarti kan mereka sudah menetapkan Allah ada di atas. Sedangkan dalam satu sisi, ulama salaf tidak ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu muttasil bil alam dan Allah itu munfasil bil alam wala dakhilan wa kharijan. Tidak juga Allah di luar alam, tidak juga di dalam alam. Wa annal jihati sittah, dan bahwasanya jihad yang 6 ya, atas bawah kanan kiri samping dan seterusnya, utara selatan dan seterusnya, itu ya. Yang 6 khaliyatun anha, itu terbebas dari Allah, tidak menjadi sifat dari Allah. Wa anna nisbata jihati fauqin ilaihi kanisbati jihati tahtin. Bahwasanya jihad di atas dan di bawah, jihad di atas itu seperti jihad di bawah. Fahada qaulun mubtada'un. Ini juga kaul yang bid'ah. Tidak sesuai dengan ulama salaf. Idzil bid'atu, karena bid'ah ibaratun an ihdathi maqalatin ghairi ma'suratin anis salaf. Karena bid'ah itu adalah bermakna memunculkan suatu pendapat yang belum diriwayatkan dari ulama salaf. Apakah ulama salaf ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa mereka memaknai? Enggak. Tapi ternyata golongan Hanabilah memaknai Allahu fil fauq. Kan bahaya jadinya. Mereka juga bid'ah dong kalau seperti itu. Kalau dengan standar bid'ah adalah ihdatsu maqalatin ghairi ma'tsuratin anis salaf. Ya, maka kemudian wa inda hada, maka karena ini, karena yang disebutkan tadi yattadihulaka, maka menjadi jelas bagi engkau annaha huna maqamain, bahwasanya di sini ada dua maqam. Ya, artinya kita di dalam berpendapat mengenai perihal akidah harus tahu makom. Objek kita orang awam atau objek kita tolib atau akademisi. Kalau objek kita orang awam bagaimana? Ahaduhuma ma'a awamil khalqi. Ketika objeknya adalah orang awam, wal haqqu fihi alittiba. Maka yang terpenting orang awam itu ikut. Allah ada satu, Bu. Satu ya. Allah bukan dua. Sudah, itu saja. Nggak perlu kemudian kayak tadi. Ayo ibu, kalau Allah dua kan tambah keren. Gitu. Nggak perlu. Atau, Bu, kalau Allah dua nanti jadi ini. Adanya qalbul haqa'iq. Ada Daud, ada tasansul. Tolonglah, itu ibu-ibu mikirin bawang buat besok gitu. Tolong itu. Itu anaknya juga lagi nunggu itu. Itu anaknya lagi ditidurin itu buat mau ngaji itu. Kok malah dijelaskan tasalsul dan daur. Apalagi nanti perdebatan antara falasifah dan Imam Haramain gitu ya. Waduh tolong, itu nggak akan layak gitu ya. Mereka kabur nggak ngaji lagi gitu ya. Maka kalau berhadapan dengan orang awam cukup doktrin saja.
Tidak perlu menggunakan dalil, doktrin saja. Yang menjadi salah gini loh, ada orang yang menyesatkan Asy'ariyah. Akan tetapi Asy'ariyah kan dari dulu ranahnya itu di kalangan akademisi. Tapi kenapa kemudian muncul di permukaan? Coba siapa yang memulai memuncul-munculkan di media? Siapa yang membuat orang awam ikut berpartisipasi membahas akidah? Ya mereka dulu. Kemudian Asy'ariyah mau nggak mau muncul juga. Kalau nggak lebih bahaya lagi. Maka yang sebenarnya berbahaya itu adalah orang yang pertama kali membuat permasalahan akidah muncul di permukaan. Siapa dahulu? Mu'tazilah. Zaman sekarang, ya siapa coba yang aktif di media dalam menjelaskan seperti itu pertama kali? Kalau kita kan respon tuh. Kenapa ulama-ulama kita muncul? Karena kan fungsinya mendebat. Tapi siapa dulu coba yang aktif di media? Dan bahkan siapa yang medianya lebih besar menjelaskan permasalahan akidah? Silahkan dicari. Silahkan cari akidah, ditulis Google tuh. Siapa pertama kali yang muncul di atas? Berarti kan yang menjadi kompor dulu siapa tuh? Nah itu tuh. Ini salah. Permasalahan seperti itu mudah dimunculkan ke orang awam, kan bahaya. Harusnya ya cukup disampaikan di jamiah, di pesantren, cukup ya. Atau di kalangan akademisi, itu cukup. Orang awam jangan banyak dijelaskan demikian. Makanya ketika saya ngajar online itu akidah dengan ibu-ibu gitu ya, ya cukup. Ibu, Allah itu satu. Karena kalau dua, nanti rebutan. Kayak, ibu kan punya anak dua itu ya. Gimana itu? Kalau dikasih permen satu, nanti rebutan nggak itu? Rebutan. Begitu pula kalau Allah. Kalau Allah dipilih untuk memutuskan satu pendapat, ternyata satunya nggak ingin mengambil pendapat itu, rebutan kan ya Bu? Iya, ya udah, makanya Allah nggak mungkin dua. Udah cukup gitu aja. Itu akidahnya orang awam gitu tuh. Nggak perlu yang detail-detail, nggak perlu sampai tasalsul, daur, aduh. Aduh, apalagi nanti kumum khomsah, aduh kumum khomsah, jihamun fakah, apalagi itu. Kamu aja, itu dimensi lain gitu ya. Aduh. Tolong ya, ini nih. Wal haqqu fihi, maka hak yang benar kalau objeknya orang awam itu alitiba, cukup membuat mereka ikut saja. Wal kafu antal yiri roksan. Tidak perlu kita membuat mereka berpikir ini makna yang sebenarnya apa ya. Udah, mereka cukup melafalkan Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Meyakini kalau membaca itu akan dapat pahala, cukup. Tidak terus Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Bu, berarti Allah lagi healing di langit ya. Nah, gitu seolah-olah. Kan bahaya ya kayak gitu ya. Bahaya. Ini kan saya lagi nggak menetapkan, ini lagi mencontohkan ya. Tolong jangan dipotong ya. Wal hadru an ibda'i tasrihi bi ta'wilat ya. Kemudian menjaga diri dari mengucapkan pendapat secara terang-terangan dengan mentakwil lam yusorih biha sahabat yang belum diperjelas oleh para sahabat. Ini di depan orang awam ya. Kemudian wahasmu babi su'ali roksan. Kemudian menutup, hasmu itu walkun ya. Menutup pintu pertanyaan berkaitan dengan hal-hal yang menimbulkan permasalahan akidah tadi. Roksan dari akar-akarnya. Wazajru anil khawdi fil kalam. Dan menjauhi diri ya, memperingati orang awam untuk mendalami ilmu kalam. Ya, nggak apa-apa Kak Bu. Nggak usah lah yang gitu-gitu dibahas. Itu ahsan kalau depan orang awam. Jangan detail-detail gitu ya. Kemudian wattiba ima tusha wattiba ima tasyabaha minal kitabi wal wasunnah, dan mengikuti ayat-ayat yang mungkin secara zahirnya terlihat adanya keserupaan dengan makhluk. Udah ikuti saja, itu yang di Quran seperti itu. Kamaru ya an Umar, seperti yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, annahu sa'alahu sa'il, yang pernah ditanya oleh orang an ayataini muta'aridatain, berkaitan dengan dua ayat yang saling bertentangan. Fa alahu bidirroh, maka kemudian Sayyidina Umar itu alahu bidirroh. Apa ini dirroh? Undur. Apa dirroh? Ada yang tahu nggak coba di kamu? Saya belum tahu makna dirroh. Ketemu apa Pak? Mutiara. Itu dirroh. Dirroh.
di harokati kasroh. Ada apa yuk? Apa? Ah? Kasrotun ya ala kulli hal berarti ini seolah-olah ini ya isyarah untuk udahlah nggak usah tanya seolah-olah gitu ya. Tapi saya belum tahu ya maksud daripada Ada tadi marra la yafnihi syai'un. marro La yafnihi syai'un. layasnihi. Syai'un. Oh, berarti nggak peduli. Ketika ada yang bertanya kemudian no comment, diem aja. Kemudian kayak menunjukkan nggak suka gitu. Ya, itu lebih baik seperti itu gitu ya. Kemudian wakamaru ya, dan seperti itulah yang diriwayatkan daripada Imam Malik lamma su'ila ketika ditanya anil istiwa, perihal permasalahan istiwa. Faqala al istiwa ma'lum katanya. Istiwa itu maklum, wal imanu bihi wajib, wal kaifiyatu majhulah, wasu'alu anhu bid'ah. Nah, cuma kan di sini wal istiwa maklum itu maksudnya apa? Lafaz istiwa kan maklum ya, ada di Al-Qur'an, maksudnya gitu. Kemudian wal imanu bihi wajib, mengimani lafaz itu ada di dalam Al-Qur'an itu wajib. Wal kaifiyah, adapun bagaimana cara istiwanya dan maknanya seperti apa, itu majhulah, tidak diketahui. Wasu'alu anhu, kalau kamu nanya-nanya lagi, itu bid'ah tuh. Udah nggak usah nanya, gitu. Kalau sama orang awam, gitu ya. Tapi kemudian orang sebelah mengatakan alistiwa maklum, maksudnya adalah maknanya maklum. Sekarang kalau ditanya makna yang seperti apa, mereka nggak tahu. Ya makna waduk, makna nggak harus waduk. Makna itu tadi bisa makna waduk, bisa makna majas kalau ada korina. Sekarang korinanya secara akal justru nggak seperti yang antum paham. Nggak mungkin Allah istiwa. Justru itu korinanya. Gitu kan? Tapi kan mereka nggak paham. Al-maqam tsani. Kemudian makom yang kedua. Saya mengatakan seperti ini kepada orang yang menisbahkan diri kepada Imam Ahmad. Bukan Imam Ahmadnya. Oke, bedakan ketika saya sedikit menyindir orang-orang yang seperti itu murni karena menyindir ketidakcakapan mereka di dalam berpikir. Bukan menyindir kelompok mereka. Paham kan ya maksud saya? Yang saya sindir itu ketidakcakapan mereka dalam berpikir, bukan menyindir kelompok mereka. Karena ada kebaikan di kelompok mereka. Mereka orang-orangnya rajin ibadah. Mereka orang-orang yang ya dalam semangat beribadah itu luar biasa sekali kan ya. Bahkan mereka orang-orang yang jamaah aja tidak pernah putus gitu ya. Luar biasa, ada kebaikannya. Yang saya sindir itu dalam hal yang memang layak untuk disindir saja. Biar objektif gitu ya. Paham ya? Jangan menganggap seolah-olah saya menyudutkan satu kelompok terus, enggak. Saya menyebutkan kebaikan. Mereka baik-baik. Al-maqamus tsani. Kemudian makom yang kedua, kalau berhadapan dengan para akademisi, bainan nudzar alladzina turrat aqaiduhum al-ma'surah. Yang mana akidah mereka itu terpaksa ya, aqaiduhum al-ma'surah ya. Terpaksa untuk Terpaksa untuk terus disampaikan dan terus diriwayatkan dari orang ke orang. Ya. Fayam bagi an yakuna bahsuhum biqadri darurah. Maka cukup yang disampaikan itu adalah yang dalam kadar darurah saja. Wa tarkuhum adz-dzahira. Dan fayam bagi an yakuna bahsuhum, fayam bagi an yakuna tarkuhum adz-dzahira bidariratil burhan al-qati. Maka mereka juga boleh menghindari makna-makna zahir kalau ada dalil yang doruri, yang pasti. Fala yambaghi wala yambaghi an yukaffira ba'duhum ba'da. Maka tidak boleh kita saling mengkafirkan bi an yarahu ghalitan, dengan melihat kelompok lain itu salah fi ma ya'taqiduhu, di dalam apa yang mereka yakini burhanan sebagai burhan. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya zalikanya ketakfir tadi, karena sesungguhnya takfir laisa amron hayyinan, itu bukan perihal yang mudah. Sahlal mudrak, yang dalilnya itu mudah. Artinya permasalahan saling mengkafirkan itu permasalahan yang sangat darurat sekali, berbahaya sekali. Jangan mudah mengkafirkan, hati-hati gitu ya. Walakin wal yakun lil burhani bainahum qanunun muttafaqun alaih. Maka cukuplah dalilnya itu dengan burhan yang muttafaqun alaih,
yang disepakati oleh semua firqah, ya'tarifu kulluhum, yang bisa diketahui semua firqah. Fa innahum idza lam yattafiqu fil mizan, karena sesungguhnya para nudhar, ya, humnya ke nudhar sana, bainahum juga tadi sama ke nudhar. Para nudhar idza lam yattafiqu fil mizan, kalau mereka tidak bersepakat di dalam timbangan pasti atau tidak, timbangan darurah atau nazar, lam yumkinhum raf'ul khilafi bil wazn, maka mereka tidak mungkin mengangkat perbedaan di antara mereka. Waqad dzakarna, dan pembahasan bagaimana ukuran pasti benar belum pasti benar itu dijelaskan beliau dalam kitabnya Al-Mawazinul Khamsah, di dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim. Insyaallah nanti sedikit demi sedikit saya akan menghabiskan pertama dari kitab-kitab Imam Ghazali, cita-cita saya ya. Kemudian nanti sedikit-sedikit ke kitab-kitab Ibnu Sina lah ya. Ini cuma sedikit-sedikit lah ya, Ustaz Hakim biar ngupload nyicil-nyicil dulu ya Ustaz Hakim ya. Hadir gitu ya. Ya nanti akan ada di YouTube ya, akan ada di YouTube. Jadi promosi lagi gimana gitu. Mas gitu saya. YouTube-nya Al Bayadir, di subscribe saya. Tapi subscribe yang ada subscribernya. Karena ada satu lagi yang belum dibuang gitu. Ya. Subscribe yang ada subscribernya, yang satunya itu bajakan, mau dihapus. Karena waktu itu mau buat udah buat ternyata mau buat ternyata satunya bisa dibuka gitu ya. Ya, maka silakan nanti ikuti di YouTube-nya. Jadi promosikan. Baru diupload loh. Untungnya ada Ustadz Hakim sama Ustadz Abdul tuh yang membantu menjadi sukarelawan. Nah, Ustadz mau dibantu nggak? Nah, ya, saya aduh gimana ya? Ya kalau nggak merepotkan silahkan. Ya, syukron gitu ya. Sama. Wal yakun. Ya, tadi mana sih? Kistos al mustaqim. Berapa menit lagi? Maghrib? 30? 28. Dikit lagi ya. Dikit nih. Satu halaman sih, bisa ini. Wa yallati la yutasawwarul khilafu fiha ba'da fahmiha, yaitu maksudnya kesepakatan yang dijelaskan di dalam Al-Qistos Al-Mustaqim adalah kesepakatan yang tidak mungkin adanya perbedaan kalau orang benar-benar paham apa yang dijelaskan di dalam Al-Qistos Al-Mustaqim, seperti pengetahuan a priori. A priori itu bahasa doruri ya. Doruri itu dalam bahasa filsafat namanya a priori gitu ya. Seperti pengetahuan kita terhadap sesuatu yang a priori atau doruri. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kan pasti tuh. Bal ya'tarifu kullu man fahimaha bi annaha madarikul yakin. Bahkan orang yang paham akan batasan mawazinul khamsah itu nanti akan tahu, oh ini yang pasti yakin ini. Ini keyakinan yang tidak mungkin ada khilaf. Wal muhassiluna laha yasulu alaihim indal insaf walintisaf kashful ghita'i wa raf'ul khilafi. Dan orang yang sudah mengetahui pembahasan dalam al-mawazin al-khamsah, maka akan mudah bagi mereka untuk kashful ghita', untuk membuka tutup waraful khilaf dan mengangkat perbedaan indal insaf walitisaf, ketika mereka objektif. Insaf itu apa sih? Insaf itu kan berarti insaf itu sering dimaknai sebagai objektif. Sedangkan intisaf itu lebih kepada bijaksana. Ya, maksudnya insaf itu berarti menempatkan sesuatu dengan penuh kesadaran. Ini benar, sadar. Kemudian buah dari kesadaran ini apa? Buah dari kesadaran membuat kita objektif, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kayak gitu. Itu namanya intisab. Oke, kemudian walakin la yastahilu bainahum al-ikhtilafu aidan. Ya, akan tetapi sekalipun sudah dijelaskan di Al-Mawazin Al-Khamsah, tapi kan nggak mustahil juga tetap menimbulkan adanya perbedaan di orang-orang yang sudah paham juga, gitu ya. Imali kusuri ba'dihim an idraki tamami syurutihi. Tapi kenapa masih memungkinkan khilaf? Karena masih memungkinkan ada orang-orang yang tidak memiliki akal cerdas, gitu ya, yang membuat mereka masih mempermasalahkan hal-hal yang sudah pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kok mungkin 3 kok? Emang otaknya yang bermasalah, gitu ya. Kayak gitu maksudnya. Ya. Wa imma liruju'ihim fin nadhari ila mahdil qariha wat toba. Atau mungkin mereka mengembalikan ya an-nadhar, teori itu kepada mahdil qariha wat toba, ya, kepada apa? Nalar mereka yang lemah,
ya, dan tabiat mereka dunal wazni, tidak menggunakan timbangan objektif tadi. Kalladzi yarji'u ba'da ta'allumil arudi fi syi'ri ila daw. Seperti orang yang sudah belajar syair tapi masih menggunakan barometer. Oh, ini bukan syair nih, karena menurut saya nggak syair. Padahal sudah jelas kalau nggak sesuai dengan taktik di dalam arud gitu ya, dengan wazan arud ya berarti bukan syair gitu ya. Tapi malah menggunakan rasa. Oh, ini menurut saya sudah tinggalkan gitu ya. Ya, tapi mungkin kan khilaf itu timbul dari orang-orang seperti ini kan? Iya, seperti itu. Ya, listisqalihi arda kulli syi'rin ala arud. Ya, karena mungkin dia keberatan untuk mempraktekkan setiap teori arud di setiap syair yang dia temui. Fala yabudu an yaghlita. Maka tidak mustahil kalau nanti akan ada kesalahan. Wa imma likhtilafi, mungkin juga dikarenakan perbedaan mereka fil ulum di dalam ilmu allati hiya muqaddimatul burhan, yang mana ilmu ini menjadi muqaddimah di dalam memahami dalil gitu ya. Fa inna minal ulumi allati hiya usulil barahin, karena termasuk daripada ilmu-ilmu yang menjadi pondasi daripada burhan adalah tajribatan wa tawaturiyatan wa ghairuha. Tajribah itu berarti ini ya, bukti empiris ya, seperti yang dipakai di seperti standar keilmuan di barat yang kemarin diperdebatkan tuh. Itu kan sebenarnya perdebatan yang beda sudut pandang gitu. Satunya menggunakan ilmiah versi empiris, satunya menggunakan empiris dan tidak melupakan juga yang rasional kayak gitu ya. Paham ya? Ya, kemudian tawatur juga nih, tawatur ini yang kita pakai di dalam agama. Wan nasu yaktalifuna fit tajribah wa tawatur. Dan manusia itu berbeda di dalam pengalaman dan kabar-kabar yang sampai kepada dia. Faqad yatawataru inda wahidin ma la yatawataru inda ghairi. Mungkin bagi satu orang itu tawatur, bagi yang lain tidak. Faqad yatawalla tajribata ma la yatawalla malah ya tawallahu ghairu. Mungkin bagi seseorang itu merupakan sesuatu yang pernah dia alami, bagi orang lain itu bukan sesuatu yang pernah dia alami gitu ya. Wa immalil tibasi qadayal wahmi bi qadayal akli, atau mungkin dikarenakan adanya premis-premis gitu ya. Premis-premis yang waham itu yang dipakai bi qadayal akli, seolah-olah disamakan dengan premis-premis akal. Sesuatu yang belum pasti dikatakan sudah pasti. Wa immalil tibasil kalimat al-masyhurah, atau mungkin karena tidak tahunya mereka terhadap kalimat-kalimat yang masyhur bid-darurat wal awaliyat, kemudian membuat mereka memahami sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Kama fassalna dzalika fi kitab Mihaqqin Nazar ya. Seperti yang telah kita rincikan di dalam kitab Mihaqqin Nazar ya. Mihaqqin Nazar itu tentang ilmu mantik sebenarnya, tapi mantik penerapan gitu ya. Ya silahkan dibaca, cuma bahasanya ya kayak gitu. Lama gitu ya, lama memahaminya lama. Saya baca Faisal aja lama ini, kemudian pas ngajar kalian tinggal buahnya saja. Walakin bil jumlah, akan tetapi secara global idza hasalu tilkal mawazin, ketika sudah mengetahui mizan hal-hal yang pasti dan tidak pasti di dalam kitab Al-Qistos Al-Mustaqim wa haqqaquha, dan mengetahui secara sebenarnya amkanahum al-wuqufu inda tarkil inadi, maka memungkinkan mereka untuk tidak akan memungkinkan mereka untuk tidak meladeni tarkil inad ya, tidak meladeni inad itu ya apa ya, ya orang yang dedel, apa sih, pokok itu keras kepala, orang yang keras kepala. Wah, saya nggak tahu padanannya. Oh ya, keras kepala. Ya, tinggalkan aja. Maka orang yang tahu batasan timbangannya, maka sebaiknya meninggalkan orang-orang yang keras kepala. Ala mawaqi'il ghalab ala yusrin ya. Di dalam permasalahan-permasalahan yang salah, ghalab ala yusrin, dengan mudah. Ya, berarti kalau ada orang nggak punya takhusus apapun kok menyalah-nyalahkan ulama, tinggalkan. Oke, tidak perlu apalagi di-subscribe, jangan di-subscribe. Tinggalkan gitu ya, kalau bisa tidak tertarik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama yakaraka dzakiruna wa ghafala ikhilafidun. Ya,
Ahlan, boleh satu persatu.